Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA dengan KD Pencernaan Manusia. Pada minggu yang lalu, kalian sudah mengenal sekilas tentang organ-organ dalam sistem pencernaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang proses-proses yang terjadi pada organ pencernaan tersebut. Mari kita ikuti bersama. Makanan yang kita makan hendaknya memenuhi gizi seimbang dengan nutrisi meliputi karbohidrat, vitamin, mineral, serat dan air, juga protein dan lemak. Sebenarnya apa sih fungsi dari makanan yang kita makan? Fungsinya yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Dulu kan kamu kecil, ya, terus lama-lama menjadi tumbuh semakin besar, semakin pintar. Itu karena kalian ada asupan gizi atau nutrisi dari makanan yang telah kalian makan. Berikutnya, makanan juga berfungsi untuk pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak dan tua. Nah, misalnya kalian jatuh dan terluka, sehingga sel-sel tubuh kalian jadi rusak. Sel-selnya menjadi rusak. Oleh karena itu, sel itu harus diperbaiki dengan cara kita makan misalnya dari protein. Protein itu adalah zat pembangun. Jadi sel yang sudah rusak dari luka-luka tubuh kita akan ditutup kembali, akan diperbaiki kembali dari protein yang kita makan. Misalnya dari tahu, tempe, dari telur, dari ikan, ayam, dan seterusnya. Berikutnya yaitu untuk pengaturan metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Misalnya kalian harus minum yang cukup 8 gelas per hari agar tidak terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Berikutnya untuk mempertahankan tubuh terhadap penyakit atau menjaga stamina dan juga untuk menghasilkan energi sehingga setelah kita makan kita merasa lebih kuat, kita merasa lebih berenergi dan siap untuk melakukan aktivitas berikutnya. Nah, anak-anak, perjalanan makanan dan minuman yang kita makan pertama kali berada di dalam mulut. Di mulut itu ada gigi, ada lidah, dan juga ada kelenjar air liur atau air ludah atau saliva. Nah, gigi ini berfungsi untuk memecah ukuran makanan dari besar menjadi kecil. Nah, proses makanan dengan gigi itu dinamakan dengan pencernaan secara mekanik. Jadi saya ulang, pencernaan mekanik itu pencernaan yang melibatkan biasanya gerakan, tidak melibatkan enzim-enzim tertentu, contohnya pencernaan makanan oleh gigi. Berikutnya, di dalam mulut ini, makanan juga dicerna secara kimiawi. Dengan apa? Dengan bantuan enzim petialin. Enzim petialin ini dihasilkan oleh kelenjar air ludah. Fungsinya untuk memecah molekul amilum atau molekul zat tepung menjadi maltosa atau zat gula. Anak-anak, setelah makanan dikunyah dan dicerna baik secara kimiawi maupun mekanik di mulut, maka makanan itu bentuknya akan menjadi seperti bubur. Nah, dalam istilah biologi itu dinamakan sebagai bolus. Ya, jadi bolus adalah makanan yang sudah halus yang sudah kita kunyah dari mulut dan itu akan masuk ke faring atau anak tengah. Nah, di pangkal faring ini terdapat epiglotis. Nah, epiglotis itu adalah semacam katup atau penutup otomatis yang fungsinya untuk menutup saluran pernafasan agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Kalau makanan masuk ke dalam saluran pernafasan itu, maka kita disebut sebagai tersedak. Nah, pernah kan tersedak batuk-batuk seperti itu? Nah, makanan itu setelah melalui ini tadi katup ya sudah dibukakan katupnya, maka makanan akan masuk ke dalam kerongkongan ini. Sepanjang ini kerongkongan.
Kerongkongan nama lainnya adalah esofagus. Nah, di kerongkongan ini, kerongkongan akan otot-ototnya akan melakukan gerakan kontraksi sehingga mendorong makanan ini dari atas menuju ke bawah atau ke lambung. Ya, gerakan kontraksi kerongkongan atau esofagus untuk mendorong makanan menuju ke lambung disebut sebagai gerak peristaltik. Nah, akhirnya bolus tadi sampai juga ke lambung. Ini adalah lambung. Ya, jadi makanan tadi kan dari sini, dari kerongkongan masuk ke lambung. Di dalam lambung ini makanan mengalami pencernaan baik secara mekanis maupun kimiawi. Ya. Secara mekanis itu makanan itu diaduk-aduk, diaduk-aduk oleh lambung melalui otot-otot lambung ini. Sedangkan pencernaan secara kimiawi di lambung itu karena lambung itu menghasilkan 2 macam enzim dan 1 asam lambung. Asam lambung itu disebut sebagai asam klorida yang membuat suasana pH atau suasana keasaman di lambung itu menjadi asam, yaitu antara 1 sampai 3 pH-nya. Nah, suasana asam itu memungkinkan kuman-kuman mati. Jadi, asam klorida atau HCl fungsinya untuk membunuh kuman. Sedangkan 2 enzim yang dihasilkan oleh lambung yaitu enzim pepsin dan enzim renin. Ya. Enzim pepsin itu fungsinya untuk mencerna protein, yaitu merubah atau memecah protein menjadi polipeptida ya, atau pepton dan juga menjadi asam amino. Sedangkan renin adalah enzim lambung yang fungsinya untuk mengendapkan protein kasein pada susu. Anak-anak, makanan yang sudah dicerna di lambung ini bertahan di lambung proses pencernaannya selama 2-4 jam. Dan makanan sekarang bentuknya seperti bubur tapi berwarna kekuningan yang disebut sebagai thymus. Anak-anak, setelah dari lambung, makanan masuk ke dalam usus halus. Ya. Usus halus ini ada 3 macam bagian. Yang pertama, usus 12 jari ini atau duodenum. Yang kedua, usus tengah atau jejunum. Yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum. Perlu kalian ketahui bahwa panjang total mulai dari usus 12 jari sampai usus penyerapan atau ileum itu adalah 8,25 meter. Nah, dalam usus halus ini sepenuhnya makanan dicerna secara kimiawi. Jadi di dalam usus halus ini ya ada enzim yang dihasilkan oleh pankreas yang mengandung enzim 3 macam enzim, yaitu yang pertama lipase, yang kedua amilase, dan yang ketiga tripsin. Apa fungsinya? Kalau lipase itu untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan amilase itu fungsinya untuk mencerna amilum menjadi maltosa atau zat tepung menjadi zat gula. Sedangkan tripsin fungsinya untuk mencerna protein menjadi polipeptida. Di sini juga ada nanti peran dari empedu. Anak-anak tahu empedu kan? Nah, empedu itu dihasilkan oleh hati. Empedu itu nanti akan dipakai di sini juga. Fungsinya untuk mengemulsi lemak. Maksudnya apa? Membuat lemak agar bisa larut ke dalam air. Ya, kalau kita tahu misalnya kita mencampur lemak sama air kan nggak bisa menyatu. Nah, tapi dengan empedu, empedu fungsinya sebagai pengemulsi, itu nanti lemaknya bisa tercampur dengan air. Selanjutnya, sari makanan akan diserap di usus penyerapan atau ileum ini kira-kira panjangnya 1 meter. Nah, sari makanan itu apa aja sih? Nah, sari makanan itu bisa berupa glukosa, vitamin yang larut dalam air, bisa berupa asam amino dan mineral. Jadi keempat zat tersebut
diserap oleh villi. Villi itu adalah permukaan dalam usus penyerapan. Jadi saya ulang, glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral itu diserap oleh villi, lalu dibawa oleh darah menuju ke hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Bagaimana halnya dengan lemak? Di manakah lemak dan di manakah vitamin-vitamin yang tidak larut dalam air? Nah, untuk lemak, gliserol dan vitamin yang tidak larut dalam air atau artinya larut dalam lemak diserap oleh villi usus halus dan akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju kemana? Menuju ke hati. Kemudian disimpan di dalam jaringan lemak. Ya, anak-anak, ini adalah villi atau permukaan dalam dari usus halus, ya, usus penyerapan tadi. Di sini kamu lihat, ini permukaan dalamnya berlipat-lipat seperti handuk, ya, tebal dan berlipat-lipat seperti handuk. Apa fungsinya? Fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan dari sari-sari makanan tadi. Ya, coba bayangkan kalau misalnya ini tidak berlipat-lipat, misalnya datar gitu, berarti penyerapan makanannya tidak banyak, tidak maksimal, dan menjadi sangat lama. Kalau penyerapannya sangat lama, berarti itu menyebabkan sel-sel tubuh kita menjadi kekurangan pasokan nutrisi. Ya, Masya Allah, itu salah satu hikmahnya bahwa villi itu posisi strukturnya berlipat-lipat dan tebal, ya, gunanya untuk memperluas bidang permukaan dari zat-zat gizi yang sudah kita makan, sehingga waktunya menjadi pas, pasokan nutrisi ke sel-sel itu menjadi tidak terlambat, sehingga tubuh kita tidak akan kekurangan nutrisi. Nah, anak-anak, setelah sari makanan tadi diserap di villi usus halus, maka sisa-sisa dari makanan itu akan masuk ke usus besar atau namanya kolon. Ya. Kolon itu ada kolon naik, ada kolon mendatar, ada kolon turun dan bermuara pada rektum dan anus. Nah, makanan itu diapakan sih di sini? Nah, makanan di sini itu diatur jumlah atau kadar airnya. Kalau misalnya sisa-sisa makanan tadi atau feses tadi kurang air, maka di sini akan terjadi penambahan air. Kalau misalnya feses tadi kelebihan air, maka di sini akan terjadi penyerapan air. Ya, supaya apa? Supaya nanti keluarnya pas. Keluarnya pas, nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras. Nah, makanan akan bertahan di sini, di kolon ini selama 1-4 hari. 1-4 hari. Ya, oleh karena itu penting ya anak-anak bagi kita untuk mengkonsumsi sayur dan buah yang mengandung serat, ya, supaya ini menyehatkan usus besar kita. Dan juga kita harus cukup minum, ya, minum air putih paling tidak 8 gelas per hari untuk melancarkan pencernaan, ya, terutama ini yang berada di usus besar. Anak-anak di sini, di usus besar ini juga terdapat bakteri Escherichia coli atau E. coli. Fungsinya apa? Untuk membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Nah, sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau, ya, atau disebut tinja atau feses, akan dikeluarkan melalui anus. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang 3 kelenjar pencernaan. Kelenjar adalah sebuah organ yang dia bisa menghasilkan atau memproduksi sesuatu, misalnya enzim. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Ini adalah hati atau liver. Nah, hati ini fungsi dalam hal pencernaan, dia untuk menawarkan racun, menetralkan racun-racun yang ada di dalam makanan kita. Berikutnya, hati juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan kadar gula dalam darah dan juga menjaga keseimbangan kadar kolesterol dalam darah. Ya.
Hati ini tetap harus kita jaga ya, jangan mentang-mentang hati menetralkan racun maka minum racun, tidak seperti itu juga ya. Tetap organ itu punya keterbatasan, punya keterbatasan. Berikutnya di sini ada empedu. Ada empedu. Empedu ini dihasilkan dari perombakan atau pemecahan hemoglobin dari hati. Warnanya agak kehijau-hijauan ini. Empedu ini fungsinya untuk, tadi saya bilang di depan, mengemulsi lemak. Artinya apa? Memecah lemak menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Berikutnya yaitu pankreas. Pankreas ini menghasilkan hormon insulin. Nah, hormon insulin ini fungsinya untuk menjaga keseimbangan kadar gula di dalam darah. Nah, apa yang terjadi kalau kadar gula dalam darah itu terlalu banyak atau tidak seimbang? Maka dikatakan orang tersebut menderita diabetes atau kencing manis.